Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah video yang menurut ulama kita yaitu Ustadz Adi Hidayat, giat menjadi pengusaha sukses menurut Ustadz Adi Hidayat. Begini penjelasannya. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum membahas yaitu tentang menjadi pengusaha sukses ini, silahkan sahabatku semua bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan tuliskan hajat Anda di kolom komentar. Semua video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Adi Hidayat memberikan penjelasan kiat menjadi pengusaha sukses. Kebanyakan orang ketika ingin menjadi pengusaha sukses, mereka cenderung mempelajari ilmu dan teori bisnis. Menurut Ustadz Adi Hidayat, maka hal pertama jika ingin menjadi pengusaha sukses adalah perbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang mengamalkan nasihat Nabi terkait membangun hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwa Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan adalah satu di antaranya sahabat Nabi terkaya pada zamannya. Yang pertama dilatih oleh Nabi bukan teori bisnis, tapi membangun hubungan baik dengan Allah yang menguasai segalanya. Kita harus memahami bahwa kemudahan dan pengentasan kesulitan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, simak video ini sampai akhir, semoga tidak salah faham, dan saya sarankan untuk berkomentar bila ada kesilapan dan kesalahan. Jadi sudah sepatutnya kita harus membangun hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berbisnis tapi jauh dengan Allah, maka akan dibiarkan begitu saja. Jadi harus perbaiki hubungan baik dengan Allah. Perbaiki sholat. Bahwa dalam Islam, dalam Al-Quran mengajarkan kita semua teori bisnis. Bagaimana membangun kepercayaan dengan pelanggan, adil dan jujur dalam berbisnis. Semua diajarkan dalam Islam. Juga mengatakan bahwa dalam berbisnis pasti akan ada persaingan yang keras. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti pada zaman Nabi terdahulu, banyak yang saling menjatuhkan, bahkan sampai mendolimi. Orang Yahudi itu kan dendamnya pada Nabi saat di Madinah, salah satunya karena faktor bisnis. Jadi ketika mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah ibadahnya, kita dapat bersikap adil dan proporsional untuk menghadapi hal tersebut. Tentunya
Kalau kita misalnya berbisnis, apapun bisnis itu, kita harus jujur. Karena Rasulullah memerintahkan untuk kita saling jujur pada pelanggan kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam membangun bisnis, seseorang pengusaha tentunya menjadi sukses. Bisnis yang dibangun oleh pengusaha targetnya semua ingin sukses. Tidak ada pengusaha yang ingin bisnisnya gagal atau tidak sukses. Untuk membangun bisnis, seorang pengusaha itu butuh ilmu dan banyak referensi pengetahuan. Nah, bagi kita yang ingin menjadi pengusaha yang bisnisnya sukses, bisa mencontohkan orang-orang sukses dalam berbisnis. Berikut ini penjelasan Ustaz Adi Hidayat terkait cara menjadi pengusaha sukses. Beliau menjelaskan terkait cara pengusaha menjadi sukses berdasarkan yaitu sahabat Nabi yang namanya yang tadi yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau menanggapi ada satu pertanyaan dari jamaah pada Ustadz Adi Hidayat menuturkan orang yang ingin berdakwah lewat harta yang Allah titipkan. Caranya gampang. Caranya kalau ingin ikut Utsman bin Affan, ikut Abdur Rauf, ikut Abdurrahman bin Auf, ikuti sirahnya. Keluarkan sirah Utsman itu seperti apa. Dikisahkan oleh Ustadz Adi Hidayat hal yang pertama mereka berdua yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf lakukan mengamalkan nasihat Nabi terkait membangunnya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf dua-duanya sama-sama diajak Abu Bakar As-Siddiq dan sama-sama termasuk golongan 40 orang yang masuk Islam pertama kali. Kemudian ulama kita itu menjelaskan yaitu Ustadz Adi Hidayat menuturkan yang pertama dilatih oleh Nabi bukan teori bisnis itu, tapi membangunkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguasai segalanya. Pengin bisnis lancar, nggak terjebak dengan kesulitan yang sulit diatasi, tapi jauh dari Allah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena itu, kalau ada orang yang jauh dari Allah, dia mengandalkan kekuatan diri, kadang-kadang dibiarkan oleh Allah. Yang dibangun adalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perbaiki sholat. Perbaiki sholat kita. Harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu berhubungan dengan baik dengan Allah, itu perbaiki sholat kita. Itulah nasihat dari Rasulullah kepada sahabatnya yang berdagang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kebiasaan mereka? Tidak pernah meninggalkan tahajud dan dekat dengan Quran. Itu sampai mereka sukses. Ketika di Madinah, itu orang bisnis sukses bisnisnya, tidak ada yang melampaui kegembiraan mereka kecuali menunaikan sholat tahajud di malam hari sampai khatam Al-Quran. Jadi itu sesibuk-sibuk masih sempat sholat tahajud, makanya kekayaan dianggap biasa oleh mereka. Kemudian Abdurrahman bin Auf pekerjaannya sebulan dari hasil penghasilannya itu masih bisa dibagi dengan penduduk Madinah. Seperti dari penduduk Madinah itu
yang dibantu oleh beliau untuk dilepaskan dari utang-utangnya, sepertiganya lagi diberikan pinjaman modal untuk berusaha, sepertiganya lagi yang tidak punya kemampuan keras bekerja disantuni. Jadi semua penduduk Madinah itu mendapatkan bagian dari santunan Abdurrahman bin Auf. Sementara Utsman bin Affan banyak membantu orang susah. Utsman bin Affan tidak usah ditanya aset-asetnya, kalau perlu ada yang susah untuk masyarakat langsung diberi. Itu kisah sumur, kisah kebun itu yang sekarang jadi penginapan yang viral itu pekerjaan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi ketika hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi? Semuanya harus diawali dengan memperbaiki iman dan belajar ilmu. Imannya perkuat dulu, belajar ilmu yang kuat, ilmu manajemen bisnis, ilmu dagang, supaya tahu bagaimana Islam memberikan spirit kepada perdagangan. Ada sholat-sholat tertentu yang mensupport kepada lapangnya rezeki, seperti sholat duha. Tapi bukan berharap dengan sholat itu tertarik ke dunia, bukan. Otomatis kalau salatnya benar, Allah lapangkan rezeki. Itulah penjelasan Ustadz Adi Hidayat terkait menjadi pengusaha sukses. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan kita beramal ini, semoga kita menjadi semua yang diinginkan sukses. Misalnya jadi pengusaha sukses. Gak mungkin kita menjadi pengusaha gagal, gak mungkin. Pasti kita doakan semoga kita semua sukses di bidang apapun. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.